Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah berkah berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Kebetulan memang tiba-tiba aja flu berat, tapi alhamdulillah masih aman, masih bisa ngomong. Dan memang ini harus disampaikan, jadi ya kita tetap start ya bab doanya. Setelah kemarin kita bahas struktur doa, kan kemarin udah dijelaskan kapan doa kita terkabul. Saat doa kita sudah tidak lagi meminta gitu. Dan saat memang kita sudah pantas, sudah yakin, dan bahkan sudah let it go ya. Nah, terkadang kita itu berdoa hanya dari sudut pandang kemauan kita. Padahal, jika setiap doa kita terpenuhi juga, tetap aja kita nggak bahagia kok. Tetap aja kita nggak merdeka. Tetap aja kita nggak sukacita. Jadi, banyak orang bermasalah dalam hidup karena harapan yang diinginkannya tidak terpenuhi. Padahal pun bukan itu, dia tidak bahagianya bukan itu. Dia tidak bahagia itu ya karena memang tidak terlatih bahagia gitu saja. Jadi kenali cara kerja doa, jangan pernah ragukan Sang Maha Baik, mulai yakini apa yang engkau doakan gitu ya. Pantaskan saja dan sabar sama prosesnya. Yang paling penting jangan batalkan proses doanya karena doa itu berproses, ya kan? Doa itu berproses. Lalu isi hidupmu dengan banyak kesenangan, banyak sukacita, banyak kegembiraan, banyak manfaat. Ya, perbanyak syukurnya, kurangi keluhannya. Karena sehebat apapun Anda meminta, itu akan membuat Anda miskin jiwa, ya kan? Kan kemarin jelas sekali saya bicara bahwa ternyata kita itu sedikit sekali kok diuji sama Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa nafs min amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin gitu kan. Eh, dengan sedikit sekali cobaan atau ujian, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jabatan mungkin ya, uh, makanan dan lain sebagainya. Dan Allah sendiri yang yang menegaskan gitu kan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi jika kamu menghitung nikmat yang kuberikan padamu, nggak iso, nggak bisa. Jadi sebenarnya sejatinya kita ini hanya salah persepsi kepada Tuhan. Makanya struktur doa kemarin kita harus pahami dulu nih. Kita ini sebenarnya kebanyakan apa sih? Kebanyakan gaya atau memang terbiasa menderita atau bahkan kita tidak terbiasa mesra pada Tuhan. Nah, itu problem utamanya. Jadi kita kemarin udah sepakat, udah paham bahwa doa adalah seni menyelaraskan pikiran, tindakan, perasaan, keyakinan yang kita balut dengan rasa syukur, rasa bahagia, rasa let it go. Ya udah, monggo Gusti, monggo Gusti, gitu loh. Jadi nikmatin aja, nggak usah, nggak usah, nggak usah terlalu lebay. Jika berdoa, ya udah percaya penuh. Masa kita lebih percaya pada jasa pengiriman dibanding sama Tuhan kan gitu. Jadi yang paling penting dalam berdoa adalah bersyukur dan bersukacita. Ya, bahagia dulu, bahagia terus, bahagia kemudian. Nah, berhenti jadi manusia yang brengsek. Brengsek tuh kayak apa? Ya yang sok tahu. Sok tahu itu ngerasa eh,
Ini yang terbaik bagiku loh Tuhan gitu loh. Ini yang terbaik bagiku loh. Padahal jelas-jelas uh, di dalam Al-Quran kalau nggak salah asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrihu syai'a wa huwa kurhul wa huwa khairul lakum gitu. Jadi bisa jadi apa yang kamu sukai itu jelek malahan. Itu yang dibenci Allah dan bisa jadi apa yang kamu benci itu malah baik bagimu. Jadi sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita sekarang amat salah sambung, amat sangat salah sambung uh, kalau kita menuntut Allah. Amat sangat salah sambung. Jadi ya udah latihan banyak-banyak syukur kenapa sih? Latihan banyak-banyak berterima kasih kenapa sih? Makanya kemarin saya tutup dengan mantra jiwa setiap pagi dan setiap sebelum tidur. Mantra mantra paginya, mulai pagi ini aku semakin penuh syukur, penuh kesehatan, lebih sehat, penuh keajaiban, penuh kebahagiaan, penuh keberlimpahan, penuh kelancaran, semua hal yang tidak harmoni dalam diri, harmoni begitu saja dengan izinmu. Dan aku lepaskan semua kebencian, amarah, dengki, aku lepas begitu saja mengalir dalam kehendakmu. Kan jauh lebih powerful kalau mantranya begitu. Sebelum tidur juga begitu. Terima kasih doa Allah atas segala kebaikanmu hari ini. Sekarang, mulai saat ini aku melepas semua ketakutan, dendam, amarah, dengki, benci, kekhawatiran, dan segala beban yang aku pikul. Kan jauh lebih enak. Aku mengizinkan diri ini semakin tenang, damai, bahagia, berkelimpahan rezeki. Dan aku mengizinkan harmoni dalam pengaturanmu. Pun aku terima segala keajaibanmu. Enak tidur kita. Bener nggak? Dilakukan nggak? Mantra jiwanya dilakukan nggak? Itu sama-sama seimbang loh. Setelah bangun tidur, panjenengan gelombang otaknya alfa, bahkan theta, ya kan? Sebelum bangun tidur sebelum tidur malam udah pasti panjenengan gelombang otaknya alfa. Dilakukan nggak perlu lama-lama. 21 hari udah nggak perlu, bahkan nggak perlu 3 hari, 4 hari, bahkan keajaiban itu meliputi kehidupanmu. Insya Allah sudah pasti kok. Gitu. Tapi ya monggo kerso, panjenengan mau melakukan atau enggaknya nggak apa-apa gitu. Oke ya, sekarang masuk di spiritual doa. Gini, wah kalau kita, waduh, iya Pak, bentar Pak, masih, ya ya, yo aku lagi ngajar. Mm-mm. Ya ya ya, bentar, maaf. Oke, nah eh, doa itu kalau dari sudut pandang spiritual, doa siapa yang paling tinggi itu ya? Bukan tentang siapa yang berdoa sebenarnya, melainkan getaran rasa yang menyertainya. Jadi ada beberapa jenis doa. Kalau kita mau leveling, doa siapa yang paling tinggi secara spiritual yang memiliki kekuatan istimewa? Yang pertama adalah yang level terendah tuh, doa yang tanpa tanpa tendeng aling-aling tembus langit, ya kan? Doa siapa? Yang pertama, doa orang yang terzolimi. Nah, doa orang terzolimi doa yang paling rendah loh levelnya. Loh, maksudnya gimana? Iya, eh, dalam banyak tradisi spiritual, entah itu Islam, entah itu agama-agama yang lain, orang yang terdolimi itu dianggap memiliki kekuatan langsung yang tembus ke langit, gitu ya. Karena eh, doanya ya memang haknya dia sedang diambil, dia terdolimi, lalu begitulah ledakan energinya luar biasa. Ledakan energinya luar biasa. Tetapi
Doa yang seperti apa yang masuk tembus langit? Bahkan dalam hadis qudsi Allah bicara doa orang yang terzolimi atau dizolimi itu diangkat di atas awan tanpa ada apa ya, tanpa ada hijab sama sekali. Dan demi kemuliaanku, sampai Allah bersumpah, demi kemuliaanku aku akan menolongnya. Nah, persoalannya doa orang yang terzolimi seperti apa yang tembus dan langsung ditolong Allah? Seperti apa kira-kira? Apakah doa yang, ya Allah, aku sudah didolimi, mudah-mudahan hidupnya hancur. Mudah-mudahan hidupnya hancur. Apanya yang hancur? Ya enggak lah, hidup lo yang hancur, bos. Gitu. Itu namanya bukan terdolimi. Anda terdolimi, tetapi Anda eh, bodoh dalam menggunakan doa. Gitu. Kenapa? Karena kenapa sih doa orang terdolimi itu tembus tanpa hijab? Karena dia dari rasa sakit yang murni, pure, jujur rasa sakitnya, tidak melalui ego, gitu ya. Nah, kalau udah melalui ego, kalau egosentris, aku, dia, kamu, udah muter, Isan. Nggak tembus, nggak kemana-mana, nggak tembus. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuat doa yang kita sekarang didolimi sama siapapun, sama pasangan, sama anak, sama temen, sama siapapun. Doanya seperti apa yang paling pas? Doanya seperti apa? Yang tanpa ego, yang tanpa ego. Yang tanpa ego itu bukan karena apa ya, bukan untuk keuntunganmu, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Ingat loh ya, strata tertingginya rahmatanil alamin ya. Berarti, berarti yang paling penting adalah doa itu kita pancarkan untuk kebermanfaatan, untuk kebermanfaatan. Jadi gimana gimana rasanya? Kan kan kita sepakat ya dulu ya. Kalau pengen kaya, doakan orang lain kaya. Kalau pengen sehat, doakan orang lain sehat. Kalau pengen bahagia, doakan orang lain bahagia. Nah, kenapa saat kita terdolimi, kenapa saat kita terdolimi, kita nggak berdoa dengan cara yang pintar? Kan lebih enak doa "Ya Allah, Alhamdulillah atas kehidupan ini. Terima kasih. Angkatlah semua beban-beban orang yang terdolimi seperti hamba. Berikan kebahagiaan, kebelimpahan, ketenangan lahir dan batin bagi semuanya. Izinkan mereka merasakan surga. Kan jauh lebih powerful daripada kita mencaci maki dia, daripada kita mengutuk dia. Nggak ada power-powernya sama sekali. Nggak ada power-powernya sama sekali. Jadi jauh lebih cerdas, jauh lebih hebat jika kita saat terdolimi, kita mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang didolimi sama, atau bahkan mendoakan yang mendolimi kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah. Ingat loh ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, di situ derajatnya gitu. Jadi saat kita benar-benar paham bahwa ternyata yang terdolimi itu adalah yang memang dia tulus ikhlas, maka boom. Jadi getaran emosional yang kuat, yang kita ngerasain lagi sedih, lagi nggak nyaman, lagi uh, lagi terpuruk, tetapi ada satu kepasrahan di situ yang membuat tembus dimensi dimensi langitnya tembus. Jadi doa ini amat sangat kuat karena ada keberserahan total. Nggak, paham nggak? Jadi saat panjenengan disakitin, alami kesedihannya, rasakan kesedihannya, terima kesedihannya, terima ketidaknyamanannya, lalu Anda terhubung dengan Sang Maha Baik nih.
terhubung dengan sama baik. Lalu lantunkan atau lepaskan doa terbaikmu untuk siapapun. Lepaskan doa terbaikmu untuk siapapun. Ada diskusi bicara takutlah kepada orang yang takutlah kepada doa orang yang terzolimi karena tidak ada penghalang antara dia dan Tuhannya. Wih, iya kan? Nah, doa yang seperti seperti apa? Bukan doa yang meminta keburukan. No, bukan. Tetapi doa yang benar-benar di saat kita sedih banget ngelihat suami brengsek banget gitu. Suaminya udah brengsek banget. Kita kan sedih banget. Alami kesedihannya, alami ketidaknyamanannya, alami kepasrahanmu pada takdir yang ada, lalu mulailah doa terbaik di situ. Gitu. Jadi, oh, ya bisa bisa jadi itu forgiveness terapi ya. Kita praktek ini ya. Semua orang pernah dizolimi pasti ya. Semua orang pernah dizolimi. Ayo duduk tegap tapi rileks, santai, santai. Santai. Oke, duduk tegak tapi rileks. Sekarang panjenengan alami, rasakan, tarik kembali. Pejamkan mata dulu ya. Sadari nafasnya. Pejamkan mata, sadari nafasnya. Oke, oke. Nah, saat ini ingat-ingat kembali saat Anda pernah dilecehkan, pernah direndahkan, pernah disakiti. Ingat saja, ingat kejadiannya, ingat saja kejadiannya. Oke, ingat tapi hilangkan kebenciannya. Ingat tapi hilangkan kebenciannya. Lalu alami ketidaknyamanannya, alami. Alami sakitnya, alami. Alami. It's okay, it's okay. Oke. Oke, saat ini, duhai Allah, aku terima rasa tidak nyaman ini. Aku terima rasa sakit ini. Aku terima takdir yang terjadi ini. Aku izinkan melepas semuanya. Aku izinkan melepas kebenciannya, kedengkiannya, amarahnya. Aku izinkan, wahai Allah, aku menyerahkan segalanya yang terbaik padamu. Duhai Allah, berikan segala kebaikan, segala keberkahan, segala kedamaian, segala kebahagiaan bagi siapapun yang pernah menzolimiku, yang pernah menyakitiku, yang masih membenciku. Aku izinkan semua mendapat kebaikanmu, duhai Allah. Aku ikhlas, aku ridho, aku pasrah. Saat masih ada rasa tidak nyaman, masih ada rasa benci, masih ada rasa tidak terima dalam diri ini. Anda bisa clapping, Anda bisa elus dia, lalu bilang, aku terima diriku yang masih belum menerima rasa sakit ini. Aku terima diri yang masih memeluk kebencian. Aku terima diri yang masih penuh amarah. Aku terima saat ini aku mengizinkan semua harmoni dalam pengaturanmu, duhai Allah. Aku mengizinkan semua mendapat kebaikan darimu, ya Allah. Aku mengizinkan diri ini melangkah lebih damai, bahagia,
sukacita, dan penuh keajaiban. Saat ini aku memilih bahagia, aku memilih sejahtera, aku memilih berlimpah rezeki, aku memilih hidup dalam cintamu. Kuizinkan segala pintu keajaiban, segala pintu kebaikan, segala pintu keberkahan, segala pintu kebahagiaan, segala pintu keberlimpahan terbuka lebar begitu saja. Aku izinkan semua terjadi begitu saja dan berikan segala kebaikan, keberkahan, keberlimpahan bagi siapapun yang sedang terdolimi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Duh ya Allah. Alhamdulillah. Ya, kapanpun panjenengan masa cukup, monggo. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini level pertama dan ini sudah jauh lebih istimewa dibanding doa-doa kita sebelumnya. Paham ya? Secara spiritual ini level baru level awal loh. Baru level awal. Level yang kedua, eh, secara spiritual, doa yang mantap, yang terkabul istimewa adalah doa orang yang tanpa kepentingan. Doa orang yang tulus. Doa yang doa yang lahir dari simpati. Doa yang lahir dari benar-benar tanpa pamrih sama sekali. Gitu ya. Jadi secara vibrasi, energi yang tulus, energi yang tanpa pamrih itu adalah energi yang paling bersih. Kadang ketenangan kita, keberkahan kita, keberlimpahan kita, kebahagiaan kita itu datang dari energi yang kita tidak tahu. Siapa? Ya dari teman-teman, sahabat-sahabat, dari lingkungan kita yang mendoakan kita secara diam-diam, mendoakan kita dengan penuh cinta. Nah, ini energi yang lebih tinggi dari energi doa yang lebih tinggi dari yang terdolimi loh. Mantep nggak? Jadi doa orang yang tulus, doa orang yang benar-benar tanpa pamrih itu doa yang luar biasa yang membuka gerbang keajaiban diri. Ingat ya, gerbang keajaiban diri. Lucunya kita mendoakan orang lain tulus tanpa pamrih, itu efek bumerangnya istimewa pada kehidupan kita. Gitu. Sangar ya, keren ya, mantap ya. Jadi eh, kenapa begitu ya? Karena sekali lagi, karena tidak ada ego. Karena tidak ada ego. Tidak ada ego dalam diri. Orang yang tulus tuh orang yang ya udah, ayo. Nah, gimana kalau kita praktek saling mendoakan? Oke, gimana kalau kita praktek saling mendoakan? Jadilah manusia tulus, manusia yang penuh cinta, yang benar-benar nggak usah pamer ya deh. Biar biar Allah saja yang membayar kita tuh biar Allah saja. Biar Allah yang membuka segala pintu keajaiban biar Allah. Ya, tugas kita hanya memberi. Tugas kita hanya memberi. Wis tak wei monggo sak kerso. Ya, biarkan ranah mengkabulkan, ranah segala macam Allah saja yang bekerja. Oke? Yuk.
Duduk tegap tapi rileks. Ya, duduk tegap tapi rileks. Santai, sesantai-santainya. Kembali sadari nafas. Sadari nafas. Tangan memegang dada. Tangan memegang dada. Oke, rasakan. Rasakan energi yang amat sangat tulus di dada kita. Rasakan kenyamanannya. Rasakan keindahannya. Rasakan kedamaiannya. Beri senyum terbaik diri kita pada tengah dada kita. Semua sel tersenyum tulus kepada diri kita. Sekarang rasakan cintamu yang benar-benar tulus. Terima kasih kepada Sang Maha Baik. Terima kasih kepada Sang Maha Cinta. Terima kasih atas segala anugerah yang telah terjadi saat ini, di sini, kini. Eh, saat pikiran sudah tenang, saat mulut sudah tersenyum lebar, saat dada sudah terbuka lebar, kasihnya begitu lebar, cintanya begitu meluap. Sekarang tangan kanan salurkan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Salurkan energimu kepada semua sahabat yang ada di sini. Ya Allah, izinkan aku menyalurkan energi yang penuh rasa tulus, rasa kasih, rasa cinta, rasa kedamaian, energi keberlimpahan hadir meliputi siapapun yang sedang ikut Zoom meeting ini. Ya Allah, berikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keberlimpahan bagi semua sahabat yang mengikuti Zoom meeting ini. Atau bagi semua orang yang sedang membutuhkan energi terbaik darimu. Ya Allah, aku mengizinkan menjadi sarana cintamu, sarana keberkahan, sarana keberlimpahan, sarana kebahagiaan. Aku berikan segala kebaikan bagi semua sahabat-sahabat yang ada di sini. Aku mengizinkan diri ini menjadi saranamu. Rasakan saja Anda menyalurkan segala kebaikan, segala kedamaian, segala rasa nyaman yang ada. Salurkan kepada semuanya yang sedang membutuhkan. Nikmati saja, nikmati dengan penuh keindahan, nikmati dengan penuh kebersyukuran, nikmati dengan rasa yang benar-benar nyaman. Alhamdulillah. Atur nuwun Gusti. Mantap jiwa. Terima kasih.
Alhamdulillah. Eh, kapanpun Anda merasa cukup, turunkan tangan Anda, kembalikan ke tengah dada, dan berterima kasihlah pada dirimu yang sudah mau menyalurkan energi yang amat sangat tulus ini. Terima kasih, duhai Allah. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih sudah menjadi manusia cinta. Alhamdulillah. Ya, buka mata. Mantap jiwa. Alhamdulillah. 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 Ah, sudah dua level. Alhamdulillah. Oke, jeda dulu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, boleh. Yuk, sebentar. Jadi ya, alarmnya agak matiin lah. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Sebenarnya levelnya itu dikit-dikit banget kok. Bedanya tuh dikit antara panjenengan yang terdolimi dengan panjenengan yang menjadi tulus. Itu levelnya bahkan wah sedikit sekali. Dikit sekali. Yang ketiga juga levelnya dikit juga. Sama. Ayo, monggo, ada? Kapan kita terakhir menjadi orang tulus? Sering, saya rasa sahabat-sahabat di sini sering sih. Amat sangat sering sih. Jadi semakin kita banyak menjadi orang tulus, semakin istimewa kehidupan kita, ya. Semakin tanpa tendensi, semakin istimewa. Oke, ada? Nggak ada? Oke, ada? Nggak ada? Oke, aman ya. Nah, di level berikutnya, sebenarnya eh, hampir sama dengan level kedua kok doanya ini. Jadi doa orang yang doa orang yang istimewa sekali itu adalah doa
yang terkoneksi dengan apa yang sedang dilakukan. Doa yang terkoneksi dengan takdir kita, doa yang terkoneksi dengan batin, doa yang terkoneksi dengan semesta. Jadi itu yang amat sangat uh, melancarkan apa yang kita sedang usahakan, gitu ya. Jadi siapapun doa yang selaras dengan apa yang kita usahakan itu akan istimewa. Lebih gampangnya begini sih. Do Berdoalah seperti anak kecil. Oke. Jadi semua orang kan pingin bahagia. Semua orang pingin keinginannya tercapai. Semua orang pingin apa yang dicita-citakannya tercapai. Nah, terkadang, terkadang kita ini lupa untuk menyembuhkan luka masa lalu kita. Kapan luka masa lalu kita? Saat kita kecil. Saat kita kecil. Oke. Nah, bagaimana menyembuhkan dan kita menjadi orang yang selaras dengan semesta? Sembuhkan luka batinnya dulu. Sembuhkan luka batinnya dulu. Nah, kalau pengen menyembuhkan luka masa kecil, luka batin kita, kita harus komunikasi dengan inner child kita. Oke? Nah, kalau pengen komunikasi, buka handphone masing-masing. Punya nggak foto masa kecil kita? Atau foto jadul nggak apa-apa. Foto jadul nggak apa-apa. Kalau ada, ayo kita mulai praktek lagi. Ya, kalau ada buka dulu handphonenya atau fotonya fisik atau apapun yang Anda bisa bisa lihat sebelum kita masuk ke praktek. Oke, ada nggak? Ayo ambil dulu, ambil dulu. Ambil dulu, lihat dulu. Atau bayangkan, nggak enak kalau bayangkan. Nggak enak kalau bayangkan. Yuk ambil, ambil dulu, ambil dulu. Ambil foto masa kecil atau foto jadul nggak apa-apa. Jadul nggak apa-apa. Jadul tuh ya 2 tahun kemarin nggak apa-apa, 5 tahun kemarin nggak apa-apa. Kalau nggak punya foto masa kecil ya. Ayo, oke, sip, mantap jiwa. Oke, oke. Kalau udah bilang udah ya, nanti kita mulai ya. Kan harus sesuai brosur nih. Brosurnya kan terapi-terapi. Brosurnya terapi-terapi. Praktek terapi. Yuk, yang udah ada, alhamdulillah. Yang belum, kita tunggu sebentar. Alhamdulillah. Yang lagi di jalan ya nggak apa-apa, ikutin aja. Nggak apa-apa, foto jadul nggak apa-apa. Nggak masa kecil juga nggak apa-apa. Yang penting bukan foto terbaru, nggak. Oke. Wih, 33 tahun yang lalu, mantap jiwa. Anggap aja ini terapi inner child. Ya,
Kenapa? Karena eh, kadangkala penghambat kebahagiaan kita, penghambat kesuksesan kita, penghambat kedamaian kita ada di masa lalu yang kita nggak sadarin. Gitu. Nah, sekarang ayo kita sama-sama untuk lebih damai, merdeka, bahagia, sejahtera. Oke, udah cukup. Waduh, mantap nih Mbak Iin. 4 tahun digendong ibu dan bapak. Oh, tambah keren nih. Tambah keren. Yang pertama, yang pertama kan doa orang yang terdolimi gitu kan. Yang kedua, doa orang yang tulus. Yang ketiga, doa orang yang polos. Tulus sama polos ya mirip-mirip lah. Tetapi kita menyembuhkan dulu nih. Jadilah orang yang berkeyakinan teguh dengan catatan luka batin kita selesai. Nah, keyakinannya bisa teguh dan frekuensinya istimewa banget. Oke, yuk. Sudah semua? Duduk tegap tapi rileks. Santai, sesantai-santainya. Santai, sadari nafas. Yuk, yuk. Duduk tegap tapi rileks, santai. Nikmati saat ini, nikmati nafasmu, nikmati ketenangan sekarang. Oke, oke. Jadilah dirimu sendiri apa adanya di sini saat ini kini. Oke, nikmati dulu sebentar. Dea. Maaf, maaf. Ayo duduk tegak tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita ini adalah orang yang terkoneksi ya, tapi sebelum kita terkoneksi dengan semesta, terkoneksi dengan Allah, kita bersihkan dulu luka batinnya, gitu. Jadi sebelum kita selaras dengan semesta, selaras dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita beresin dulu luka batinnya. Oke, duduk tegak tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Saat ini diri kita terhubung dengan semesta, terhubung dengan Sang Maha Baik, terhubung dengan Sang Maha Cinta. Saat ini kita dengan sadar penuh hadir utuh, merasakan kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Eh, saat ini panjenengan semua buka mata, lihat foto masa lalumu, lihat
Foto masa lalumu. Entah itu masa kecil, entah itu masa lalu. It's okay. It's okay. Lalu pandangi dia dengan penuh rasa cinta, penuh rasa bangga. Terima kasih. Terima kasih. Kamu sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih. Sudah menjadi lebih baik. Terima kasih. Sudah menjadi lebih damai. Terima kasih. Sudah menjadi lebih bahagia. Segala apa yang aku genggam, aku lepas begitu saja. Segala ketakutan, segala keraguan, segala luka yang ada pada masa kecil, saat ini aku lepas begitu saja. Lepas sambil usap foto masa kecil kita dan niatkan membuang segala luka masa kecil kita. Apa yang membuat panjenengan sekarang tidak sesuai, tidak harmoni, lepas begitu saja. Lepas buang, cintai dirimu apa adanya dan bilang pada dia, bilang pada apa yang Anda lihat, aku mencintaimu apa adanya. Aku bangga padamu. Saat ini, pun yang menghalangi kebahagiaanmu lepas. Apapun yang menghalangi kedamaianmu lepas. Apapun yang menghalangi kesuksesanmu lepas. Lihat dia dengan penuh cinta. Lihat dia dengan penuh rindu. Lihat dia dengan penuh kasih. Dan peluk dia dengan begitu eratnya. Hai, kita bersama Tuhan. Hai, kita berjalan dibimbing oleh Sang Maha Baik. Hai, kita dicintai oleh Sang Maha Cinta. Eh, semua sudah baik adanya. Hmm, Ku rindu dirimu yang amat sangat bahagia. Maka bahagialah sekarang juga. Tanpa nanti, tanpa tapi. Bahagialah karena kita sekarang bersama Sang Maha Bahagia. Peluk lebih erat, peluk dengan penuh kerinduan, penuh cinta, penuh kasih. Izinkan kita melepas segala apa yang tidak memberdayakan. Peluk dengan niat mencurahkan cintamu. Peluk, peluk, peluk sebegitu eratnya dalam cinta Sang Maha Cinta. Rasakan cinta yang begitu luar biasa.
Rasakan kedamaian yang begitu damai. Rasakan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Izinkan kita sembuh begitu saja. Nikmat. Ya Allah. Lord, terima kasih. Mulai saat ini, aku mengizinkan diri ini menjadi lebih bahagia, lebih damai, lebih sejahtera, lebih berlimpah rezeki, lebih sadar. Aku mengizinkan segala keajaiban hadir dalam kehidupan ini. Mulai saat ini, aku mengizinkan menjadi sarana Tuhan untuk segala kebaikan Sang Maha Baik. Aku mengizinkan membuang segala apa yang tidak aku butuhkan. Aku mengizinkan jiwa ini menjadi mulia. Lepas pelan-pelan pelukanmu. Lepas pelan-pelan pelukan. Saat ini Anda lihat diri Anda dalam bayangan Anda. Tetap pejam mata. Anda lihat diri Anda di dalam bayangan Anda. Sudah lebih damai, sudah lebih bahagia, sudah lebih gembira, sudah lebih siap mendownload segala keajaiban dari Sang Maha Baik. Sudah lebih bersinar terang jiwanya. Saat ini, lihat dengan penuh cinta dan bicara padanya. I love you. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi lebih baik, lebih damai, lebih bahagia. Oke. Rasakan kedamaiannya, kebahagiaannya, keberlimpahannya. Dan izinkan dia saat ini menjadi satu kesatuan dari dirimu yang utuh damainya, utuh bahagianya, utuh berlimpahnya, utuh syukurnya. Aku terima diri ini, diri yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapanpun Anda rasa cukup, Anda buka mata dan terima kasihlah pada semuanya. Alhamdulillah. 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 Ya, begitulah doa orang yang terkoneksi. Terkoneksi pada diri, terkoneksi pada Tuhan. Boom. Mantap jiwa. Oke. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Monggo. Begitu loh cara berdoa. Jadi doanya nggak pakai minta lagi. Paham ya, Bu Yaya ya. Mbak Yaya, paham ya. Begitu loh cara berdoa. Enak, santai, powerful. Oke, dilakukan setiap hari, nggak perlu dilakukan saat panjenengan panjenengan butuh butuh apa ya? Butuh menghapus luka batin aja, nggak perlu. Oke, doa berikutnya adalah doa ibu. Ya, doa ibu ini doa yang amat sangat dahsyat ya. Yang ridallahi fi ridha walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kebencian Allah Hmm. ada pada kebencian orang tua. Dan alhamdulillahnya doa itu adalah berupa getaran rasa. Getaran rasa yang paling tinggi adalah getaran rasa ibu, unconditional love. Ya, cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa pamrih. Itu kenapa doa ibu itu begitu hebatnya karena cintanya tanpa pamrih. Jadi dia tidak terhalang ruang dan waktu. Gimana kalau ibunya ngambekan? Wah, kan pamrih berarti aman. Ya. Gimana kalau orang tuanya suka marah? Alhamdulillah aman gitu ya. Aman, aman, aman. Jadi eh, kapan doa ibu itu begitu besarnya? Ya saat saat ibu dalam kondisi damai, saat ibu dalam kondisi unconditional love. Jadi frekuensi elektromagnetik yang paling tinggi adalah doa yang unconditional love gitu. Jadi doa ibu itu benar-benar luar biasa dahsyat. Doa dalam wilayah rasanya ya, doa dalam wilayah batinnya, doa dalam wilayah jiwanya. Jadi bukan bukan doa yang digumamkan, doa yang dimantrakan tidak, tetapi doa yang dikeluarkan energinya tanpa tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa amarah, tanpa ego bahkan ya, gitu. Kenapa sih doa ibu begitu agungnya, bahkan setara dengan 100 wali? Ya itu tadi, karena tanpa syarat. Cintanya kan melebihi cinta, cinta timbal balik ya.
cinta ibu itu melebihi cinta manusia biasa gitu. Jadi eh, itu sebab banyak orang sukses dari air mata ibu, ya kan? Banyak orang sukses dari air mata ibu. Kenapa? Ya karena istimewanya ibu begitu. Jadi secara sains frekuensi doa ibu itu memang tanpa hijab. Kenapa? Karena frekuensinya tinggi, stabil, dan konsisten. Itu loh. Ya, tinggi, stabil, dan konsisten. Siapa sih ibu yang nggak pengen anaknya sukses? Nggak ada kan? Nah, kekonsistenan itu loh sebenarnya. Nah, eh, bagusnya gini ya. Bagusnya itu kalau ibunya secara spiritual juga naik spiritualnya. Tetapi pun ibu yang tidak spiritualnya naik, it's okay, nggak ada masalah. Tetap tinggi kok. Kenapa? Ya oh, karena memang sama anak tuh nggak mungkin tidak didoakan yang terbaik kan. Tapi sayangnya kadangkala kita juga telat minta doa ibu. Nah, sayangnya doa ibu kita juga terkadang terlalu banyak permintaan, terlalu banyak tendensius gitu. Sebenarnya juga itu nggak masalah. Dan apakah doa ibu yang sudah meninggal putus? Enggak, karena gini ya, hubungan kita dengan ibu atau dengan ibu lah, hubungan kita dengan ibu tidak pernah putus. Secara energial tidak pernah putus. Kita mulai kecil terhubung dengan tali pusar. Mulai bayi kita terhubung dengan tali pusar. Betul ya? Nah, meskipun tali pusarnya sudah terputus, kita tetap terhubung dengan ibu. Nah, saat ini mungkin saja kita belum mencapai yang terbaik. Bisa jadi karena kita belum benar-benar melebur dengan ibu. Atau bahkan bisa jadi saat ini ibu kita pemarah, penuh, penuh, oh, penuh penyesalan, penuh ketidaknyamanan, penuh penderitaan. Ya, ayo kita selaraskan ibu dengan ibu pertiwi, ibu yang lebih tinggi dari kita. Bukan kita yang menyelaraskan, tapi biarkan ibu diselaraskan oleh ibu pertiwi, gitu. Jadi, aktifkan kekuatan keajaiban hidup kita dengan restu ibu, dengan restu ibu. Aktifkan, ya. Oke, kita mau praktek atau udah jam 9 ini? Kita lanjut Zoom meeting berikutnya atau bagaimana ini? Lanjut atau hari Jumat ya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nanggung ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ada beberapa terapi tentang ibu sih ya. Ada beberapa terapi tentang ibu, tetapi ini terapi kali ini adalah terapi yang biasa. Nanti insya Allah hari Jumat kita lanjut dengan terapi uh, baby holding. Untuk terapi kali ini terapi yang amat sangat biasa. Nah, nanti hari Jumat kita lanjutkan dengan terapi yang lebih lebih powerful ya insya Allah ya. Karena harus prefer dulu nih. Kita harus prefer dulu. Siapin minyak telonnya, siapin bedak bayinya gitu ya. Siapin siapin suasananya gitu. Nanti hari Jumat untuk sekarang
Ya, kayak waktu kopdar ya. Untuk sekarang kita terapi biasa, oke? Terapi biasa. Karena gini ya, kalau saya amat-amati, saya renung-renungi, kenapa sih ya kehidupan kehidupan saya ini begitu lancarnya, begitu lancarnya bahkan bisa dibilang kerikilnya dikit banget. Kenapa? Mungkin saja uh, bukti saya sama ibu, sama mertua, sama ayah itu jadi jalan pembuka kelancaran kehidupan saya. Mungkin salah satunya itu, tapi mungkin itu booster yang paling besar ya. Nah, nggak pengen kayak gitu. Nggak pengen hidupnya lancar-lancar saja, baik-baik saja. Tapi semua lancar dan baik dengan versi masing-masing loh ya. Patokannya bukan saya, versi masing-masing. Selama kita gampang senyum, gampang damai, gampang bahagia, gampang memberkahi, gampang membelimpahi, sama berarti. Gitu aja. Oke, yuk kita uh, terapi biasa ya. Kita terapi minta restu sama orang tua. Oke, tidak perlu gini. uh, Meskipun orang tua kita sudah tiada, it's okay, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Iya, karena kita selalu terhubung kok dengan orang tua kita. Kita selalu terhubung dengan ibu kita selalu terhubung dengan ayah kita. Saat orang tua kita masih ada pun, lihat dari sudut pandang beliau yang paling bijaksana. Saat ini panjenengan lepaskan, oke, duduk tegap tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Oke, setiap orang tua pasti ada sisi buruk juga ada sisi baiknya. Saat ini sadari nafas, pejamkan mata Anda, lalu hadirkan saja, hadirkan saja sosok beliau yang sedang amat sangat bijaksana. Hadirkan saja sosok ibu yang penuh cinta, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, yang memang beliau terkoneksi pada Sang Maha Baik, yang jauh lebih mudah terkoneksi daripada kita. Saat ini beliau duduk dengan begitu anggunnya, melihatmu dengan penuh cinta, dengan penuh rasa bangga pada dirimu. Saat ini Anda hanya perlu menghampiri beliau, melihat beliau dengan penuh kerinduan, penuh rasa rindu pada beliau. Cium tangannya. Maaf ibu, maaf ayah. Jika Anda merasa butuh memeluk beliau, peluk saja. Peluk dan biarkan energimu hubung dengan energi beliau. Energi beliau yang penuh kelembutan, penuh kedamaian, penuh cinta, yang sedang terhubung dengan Ibu Pertiwi. Oke, saat ini panjenengan butuh pamit, ayah, ibu, anakmu pamit.
menjadi lebih bahagia, lebih sukses, lebih damai, lebih memberkahi banyak orang. Maaf jika selama ini masih banyak keluhannya, masih banyak tidak terimanya. Mulai saat ini, anakmu pasti akan semakin bahagia, semakin damai, semakin berlimpah rezeki, semakin membermanfaati siapapun. Mulai saat ini, aku akan tersenyum selalu untuk membuatmu tersenyum, Ibu. Makin erat, rasakan rasa rindu beliau. Rasakan semua hambatan emosional apapun lepas begitu saja. Rasakan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rasakan semua yang buntu menjadi terbuka begitu saja. Rasakan semua yang sedang tertutup menjadi begitu terbuka lebar. Rasakan yang selama ini kita berada dalam kesulitan. Begitu ringan, terbuka begitu ringan. Nah, Ibu, mulai saat ini aku benar-benar mengizinkan diri untuk semakin membanggakanmu, semakin membahagiakan, semakin bermanfaat bagi siapapun juga, semakin damai, semakin penuh syukur. Mulai saat ini, aku mengizinkan menjadi anak yang benar-benar berbakti padamu. Anak yang selalu suka cita, selalu riang gembira, selalu engkau rindui. Duhai Allah, izinkan doa ibuku terkabul begitu saja. Kabul semuanya menurut kehendak beliau. Izinkan doa ibuku terkabul untuk kebaikan anak-anaknya. Izinkan pula aku bisa membahagiakan ibuku, membahagiakan keluargaku, membahagiakan sesama, dan membahagiakan siapapun yang membutuhkan. Saat ini, berjanjilah pada ibumu bahwa mulai saat ini, diri ini semakin bahagia, semakin damai,
semakin penuh berkahan, penuh rasa syukur, penuh rasa sukacita. Ibumu dengan penuh rasa nyaman, nyaman. Izinkan pelukannya membuka semua pintu keajaiban. Izinkan energinya membuka simpul-simpul yang sedang tersumbat. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Duh Allah. Izinkan kami nanti bersama beliau di surgamu kelak. Ya Allah, Alhamdulillah. 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 Ayo kita berjanji pada diri ini semakin bahagia, semakin damai, semakin hidup penuh syukur, dan semakin membermanfaati banyak orang. Siap melaksanakan. Matur nuwun, matur nuwun Ibu, matur nuwun Gusti. Alhamdulillah. Hmm. Pun dirasa cukup, Anda lepas pelukan Ibu, Anda cium tangannya, dan Anda pastikan panjenengan siap menempuh hidup baru yang jauh lebih optimis, jauh lebih damai, jauh lebih bahagia, jauh lebih powerful. Dan kapanpun dirasa cukup, buka mata Anda dan berterima kasihlah pada Sang Maha Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bisa ya, bisa ya. Bisa lebih hebat, bisa lebih damai, bisa lebih bahagia. Alhamdulillah. Oke, nggak usah banyak kata ya. Kita lanjut di hari Jumat aja. Biarkan kenikmatan, kenikmatan bersama ibu, kenikmatan, biarkan kenikmatan ini berlangsung begitu aja. Mau langsung tidur juga nggak apa-apa kok. Ya, biarin aja segala energi baik malam ini dan seterusnya menyertai kita semua. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut, kita selesaikan ah, materinya di pertemuan berikutnya. Ala kulinia wa kuliniatin solihah biniati dua awal qabul. Al-Fatihah untuk para ibu kita. Al-Fatihah. Juga Al-Fatihah untuk para ayah kita. Berikan Al-Fatihah yang terbaik. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kebaikannya, yang telah menuntun jiwa kita. Fatihah.
Al-Fatihah untuk panjenengan semua ya. Supaya lebih damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dan hidup penuh syukur, penuh keajaiban. Al-Fatihah. Oke, matur nuwun semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkah berlimpah semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Namaste.